Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Setio Nugroho, Prodi Teknik Mesin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas fisika dasar medan magnet. Lanjut ke materi saja. Di slide ini menjelaskan medan magnet. Apa sih medan magnet? Dalam ilmu fisika adalah suatu benda atau suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya yang di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Jadi medan magnet dengan gaya listrik itu tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan. Di materi berikutnya di sini ada perbedaan gaya magnet dengan gaya listrik. Di gaya listrik tersendiri bekerja searah dengan medan listrik. Di gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet. Gambarnya gaya listrik seperti ini, searah ya, searah. Dan di gaya magnet itu arahnya tegak lurus. Gambarnya seperti ini. Perbedaan yang kedua, bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak. Itu di gaya listrik. Jika di gaya magnet, bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel tersebut bergerak. Jadi kalau tidak bisa bergerak itu tidak dinamakan gaya magnet. Itu harus digarisbawahi tentang bergerak. Yang ketiga, perbedaannya antara gaya listrik dan gaya magnet, bekerja memindahkan partikel. Jika di gaya magnet tidak bekerja untuk memindahkan partikel. Seperti itu ya perbedaannya, teman-teman, antara gaya magnet dengan gaya listrik. Medan magnet. Bumi memiliki sifat magnetik. Konsep ini diperlukan untuk menjelaskan gaya antara dua benda yang tidak saling bersentuhan. Dan juga bumi sebagai magnet, kutub-kutub magnet bumi sedikit bergeser dari kutub-kutub geografi. Gambarnya seperti ini, bumi, kutub utara bumi, kutub selatan magnet, kompas, kutub utara magnet, kutub selatan bumi. Penjelasannya seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya tentang kaidah tangan kanan. Medan magnet mempengaruhi benda bermuatan yang sedang bergerak. Yang kedua, gaya akibat medan magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak. Gambarnya kaidah tangan kanan seperti itu, dan rumusnya V sama dengan I dalam kurung V kali B. F adalah merupakan gaya, I merupakan muatan listrik, yang B memuatan medan magnet. Ya, seperti itu penjelasan dari kaidah tangan kanan dan rumusnya. Di materi berikutnya, efek Hall. Efek Hall merupakan suatu peristiwa berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Peristiwa terbentuknya benda potensial antara sisi material yang dialiri listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah muatan. Efek Hall ini menimbulkan beda potensial antara suatu permukaan. Rumusnya V sama dengan ED. Seperti itu. Di slide berikutnya menjelaskan cross product vektor. Bisa dilihat teman-teman,
pekerjaannya seperti itu, perkalian silang cross product vektor. Bisa dibaca, mohon untuk dipelajari. Di slide berikutnya, gaya Lorentz. Apa sih arti dari gaya Lorentz tersebut? Adalah gaya yang timbul oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jadi gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan yang menyatakan gaya total yang dialami oleh partikel bermuatan medan elektromagnetik. Rumusnya sama dengan yang tadi, V sama dengan G V B. Jika V dan B saling tegak lurus, itu harus diingat-ingat, harus saling tegak lurus. Ini dinamakan gaya Lorentz. Di slide berikutnya menjelaskan gaya magnet pada kawat berarus. Jadi arus listrik bermuatan yang bergerak sehingga bila suatu penghantar yang dialiri arus berada dalam daerah bermedan magnet, maka penghantar tersebut akan mengalami gaya magnet. Gambarnya seperti itu, medan magnet kuat arus dan didukung oleh juga berada gaya Lorentz. Gambarnya kawat lurus berarus seperti itu, kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus. Jika ibu jari arus listrik 4 melingkar arah medan magnet. Bisa dilihat teman-teman gaya magnet pada kawat berarus. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi di medan magnet. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurang jelas. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.